Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Pratama Putra, NIM 1957-3009, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem terdistribusi. Yang pertama, apakah itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah suatu sistem di mana beberapa komputer pada jaringan saling berkomunikasi, berkoordinasi, serta bekerja sama dengan cara saling bertukar pesan. Contoh yang pertama, komputer saling independen atau memiliki memori dan prosesor sendiri. Contoh yang kedua, dihubungkan dalam jaringan komputer seperti LAN atau WAN. Yang ketiga, terlihat sebagai satu kesatuan. Yang keempat, komputasi terintegritas. Apa itu sistem terdistribusi? Sebuah kumpulan komponen yang dijalankan pada komputer yang berbeda. Interaksi ini dicapai dengan menggunakan jaringan komputer. Yang kedua, sebuah sistem terdistribusi terdiri dari kumpulan komputer otonom terhubung melalui jaringan dan sistem operasi terdistribusi perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk berbagi sumber daya sistem, sehingga pengguna merasakan sistem sebagai komputer single fasilitas komputer terintegrasi. 1.1 Centralized System karakteristik. Yang pertama, bagian non-otonom. Sistem ini memiliki kontrol penuh. Selanjutnya, homogen dibangun dengan menggunakan teknologi yang sama, misalnya bahasa pemrograman yang sama dan compiler untuk semua bagian. Selanjutnya, komponen shared digunakan oleh semua pengguna setiap saat. Kemudian, semua sumber daya yang dapat diakses. Software berjalan suatu proses tunggal, single point of control, dan terakhir single point of failure, atau baik mereka bekerja atau mereka tidak bekerja. 1.2 Distribute System karakteristik. Beberapa komponen otonom. Yang kedua, heterogen. Yang ketiga, komponen tidak dimiliki oleh semua pengguna. Yang keempat, sumber daya tidak dapat diakses. Yang kelima, software berjalan dalam proses penukaran pada proses yang berbeda. Yang kelima, beberapa tempat untuk melakukan kontrol. Yang keenam, beberapa tempat untuk kegagalan atau fault tolerant. Dalam sistem terdistribusi, ada beberapa komponen yang dapat didekomposisi lebih lanjut, yaitu komponen-komponen ini bersifat otonom, yaitu memiliki kontrol penuh atas bagian mereka setiap saat. Selanjutnya, komponen harus menyediakan interface untuk dapat digunakan satu sama lain. Yang terakhir, ada komponen yang digunakan oleh hanya beberapa pengguna tetapi tidak dapat digunakan oleh orang lain. Seperti halnya menguntungkan memilih komponen ini karena berada pada mesin lokal saja. Sebuah sistem terdistribusi berjalan dalam beberapa proses. Proses ini biasanya tidak dijalankan pada prosesor yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar proses melibatkan komunikasi dengan komputer lain melalui berbagai jaringan. Tingkat abstraksi menganugerahkan mulai referensi ISO atau OSI yang terlibat dalam komunikasi ini. Ada beberapa titik kontrol, tetapi tidak benar-benar independen. Komponen harus memperhitungkan bahwa mereka sedang digunakan oleh komponen lain dan harus bereaksi dengan baik terhadap permintaan. Yang terakhir, ada beberapa poin kegagalan dalam sistem terdistribusi. Sistem ini mungkin gagal karena komponen dari sistem lain gagal. Hal ini juga dapat gagal jika jaringan telah rusak. Hal ini juga dapat gagal jika beban pada komponen begitu tinggi sehingga tidak merespon dalam jangka waktu yang wajar. Yang pertama, sebuah jaringan area lokal terdiri dari jumlah komputer yang berbeda. Workstation dan komputer pribadi memberikan front end untuk pengguna jaringan. Selanjutnya, server yang berbeda memberikan layanan bersama. Satu atau beberapa file serta server jaringan menyediakan layanan penyimpanan data. Setiap workstation dan PC selanjutnya menyimpan file pada disk dikelola ada file server. Satu atau beberapa server print mengontrol akses ke printer, workstation, dan PC bersama memiliki pekerjaan pencetakan server untuk mereka. Komponen lain menyediakan gateway ke jaringan area luas. Sebagai pengguna, tidak Anda perlu menyadari komputer mana yang memberikan layanan. Example of distributed system. Yang pertama ada local area network, yang kedua ada database management system, yang ketiga ada automatic teller
Machine Network. Yang keempat, World Wide dan Web. Aplikasi klien yang berbeda ingin mengakses dan memperbarui data bersama dalam database. Aplikasi klien mungkin sistem perbankan, lembaga-lembaga real estate, maskapai, tiket, sistem reservasi mengakses data seperti saldo rekening bank, rincian dari properti yang akan dijual atau memberikan, atau pesawat terbang dan data pemesanan pesawat. Database secara fisik didistribusikan melalui beberapa prosesor untuk mengambil keuntungan dari data lokal akses untuk meningkatkan kinerja aplikasi klien. Data dapat direservasikan untuk mengurangi dampak dari kegagalan prosesor atau jaringan. Setiap prosesor menjalankan monitor database yang mengimplementasikan pemataan antara database dilihat oleh klien dan database fisik di samping pada prosesor yang berbeda. Monitor database harus saling bekerja sama untuk menerapkan klien akses ke data remote, update data, direplikasikan, dan kontrol konkurensi, distribusi fisik, dan kartu transparan kepada sebuah jaringan ATM memungkinkan nasabah bank untuk menarik uang tunai dari rekening bank mereka. Bank memelihara jaringan besar mesin teller. Pelanggan memiliki keamanan yang tinggi, privasi, dan persyaratan. Pelanggan mungkin ingin menarik uang tunai dari rekening mereka melalui mesin teller. Sebuah komputer front-end mengontrol satu atau beberapa teller. Transfer permintaan penarikan ke komputer bank, pemegang rekening menunggu bank memenuhi permintaan, dan karena itu harus dioperasikan dengan sistem komputer heterogen. Setiap bank memiliki sistem toleransi kegagalan untuk cepat pulih dari kegagalan komputer memegang rekening mereka. Contohnya adalah komputer hot siaga yang memelihara salinan database account dan dapat menggantikan komputer utama dalam hitungan detik. Karakteristik umum, apa yang kita capai ketika kita membangun sistem terdistribusi. Karakteristik umum tentu dapat digunakan untuk menilai sistem terdistribusi, yaitu berbagai sumber daya, keterbukaan, konkurensi, skalabilitas, toleransi kesalahan, serta transparansi. Research sharing, saya bisa menyimpan semua publik saya di situs web, maka berbagai dengan semua pengguna internet. Keterbukaan, saya memiliki kartu kredit dari Barclays dan Set Prakes Dortmund di Jerman dan dapat menggunakan pada setiap lain teller. Bank-bank ini bagaimanapun tidak akan pernah mengembangkan sistem teller terpusat umum. Hal ini karena sistem mereka terbuka interoperable bahwa memiliki fleksibilitas ini. Konkurensi, beberapa pengguna database secara bersamaan dapat mengakses dan memperbarui data sistem basis data terdistribusi. Pengguna menganggap database sebagai salinan mereka sendiri. Mereka adalah bagaimanapun dapat melihat perubahan satu sama lain setelah mereka selesai. Skalabilitas, sistem terdistribusi seperti internet tumbuh setiap hari untuk mengakomodasikan lebih banyak pengguna dan untuk menahan beban yang tinggi. Fault tolerance, 2 atau didistribusikan, database akun dikelola oleh bank untuk cepat pulih dari istirahat atau down. Transportasi, bila menggunakan sistem terdistribusi tampak pengguna seolah-olah terpusat. 3.1 Resource Access and Sharing. Yang pertama, ada kemampuan untuk menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, atau data di mana saja dalam sistem secara resmi. Yang kedua, implikasi keamanan. Sumber daya Access Control Manager menyediakan skema penanaman dan kontrol konkurensi. Yang terakhir, yaitu ketiga, sumber berbagai model, client atau server versus arsitektur NTR. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.